Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Allah SWT sebagai bukti bahwasanya fasilitas akan kembali, beliau mengatakan atau Allah SWT menjanjikan ila magfirati min rabbikum, segera kepada kemampuan Tuhan kalian, wa jannah, langsung dihubungkan dengan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa maknanya? Berarti kalau kalian bertobat kepada Tuhan kalian, maka akan dikasih fasilitas. Nah gitu. Perhatikan Nabi Adam AS pada saat beliau dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga. Beliau tidak minta agar dikembalikan ke surga, tapi beliau memohon agar dimaafkan kesalahannya. Karena beliau tahu dengan dimaafkan kesalahan, fasilitas itu akan dapat kembali. Nah gitu. Nah ini poin penting. Jadi semua fasilitas yang Anda harapkan dari Allah SWT akan kembali kepada Anda. Dengan cara bertaubat kepadanya. Ini maknanya, gitu kan. Kemudian ditutup di ayat ini, ayat 133 dikatakan uiddatil muttaqin, dan ketahuilah surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini korelasinya sangat erat satu sama yang lain ya. Berarti surga bukan hanya untuk orang yang selalu patuh saja, dari awal balik sampai dia meninggal dalam ketakwaan. Tapi surga akan diberikan juga bagi orang yang pernah melanggar, kemudian dia bertaubat, lalu kemudian dia mempertahankan sampai meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semua masuk dalam kategori takwa. Di awal pembukaan tadi sudah kita jelaskan, takwa berbeda-beda levelnya. Ada orang yang betul-betul konsisten, komitmen, prinsipil, dia punya prinsip yang sangat kuat. Ini halal, saya nikmati. Ini perintah, saya kerjakan. Apapun rintangannya. Ini larangan, maka saya jauhi. Ini yang haram, saya tinggalkan. Itu. Ini luar biasa level tertinggi, gitu kan, dari takwa. Tadi saya bilang ada juga orang yang dia komitmen mengerjakan ketaatan, tapi yang wajib saja, yang sunnah tidak. Kalau yang pertama tadi wajib sama sunnah. Di dalam larangan dia meninggalkan yang haram, tapi dia tidak meninggalkan yang makruh. Level di bawahnya. Level di bawahnya lagi. Ada orang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, tetapi dia secara kualitas lebih di bawah daripada level yang kedua tadi. Kalau tadi yang kedua itu maksimal dia dalam kekhusyuan sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam bersedekah. Tapi dia ya, tidak mengerjakan yang sunnah. Nah kalau yang ketiga ini, dia takwa kepada Allah SWT. Dia kerjakan ketaatan yang wajib, tetapi dia masih lalai secara kualitas. Cuman dia masih mengerjakan yang sunnah. Sunnahnya pun tidak terlalu dijaga kualitasnya. Ini masih level takwa. Ya. Tetapi level yang kedua tetap lebih tinggi. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang wajib maksimal. Sementara Allah SWT mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, sesungguhnya amal yang paling aku cintai dari hambaku adalah apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi kalau kewajiban kita maksimalkan itu sudah luar biasa. Level ketiga ini, kerjakan kewajiban tapi kurang secara kualitas. Kerjakan juga sunnah tapi kurang. Level yang di bawahnya lagi, kerjakan yang wajib kurang kualitasnya, yang sunnah tidak dikerjakan. Jadi mereka berlevel-level gitu. Tapi semua masuk dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi orang yang pernah berbuat dosa pun lalu kemudian dia taubat dalam firman Allah SWT ini, maka dia tetap masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Karena di sini katakan, bersegeralah kalian pada pengampunan Tuhan kalian. Siapa yang disuruh bertaubat? Orang yang berbuat dosa. Itu kan? Pengampunan Tuhan kalian. Nanti kalau kalian kepada pengampunan menuju ke situ, taubat, maka akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau kalian bertobat masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, ini luar biasa dalam maknanya, gitu kan. Baik.